Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair sudah. Ya agak telat dikit ya. Jadi ini itu dulu. Ya kita mulai. Siap ya, ummahat akhwat salihat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita semua melanjutkan kembali ya mentadaburi ayat-ayatnya, ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan semoga dengan perkumpulan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Umat wa akhwati fillah, pekan kemarin ada hutang saya. Ya, berapa ayat? Kemarin berapa ayat baru dibahas? Baru 7 ayat ya. Berarti surat Al-Humazah tinggal berapa ayat lagi yang belum dibahas? Halo, suaranya Dua, jelas dua dua, ya. dua Alhamdulillah. lagi. Oke, suara saya jelas apa kecil? Alhamdulillah Jelas, jelas Ustazah. Ustazah. Jelas ya, oke, alhamdulillah. Saya sepi nih, Ummahat nggak ada responnya. Oke, kemarin baru sampai ayat 7. Ya, sedikit murojaah, sedikit ngulang. Pekan kemarin Al-Humazah itu membahas apa, Ahwat? Tentang apa? Orang Ada yang yang mencela, masih? Ustazah. Yang mencela. Apalagi mencelanya dengan apa? Boleh Mengganggu Usti? perkataan dan Hmm, perbuatan perbuatan. Kemudian balasannya apa kata Allah? akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Neraka Wail. Kemudian di ayat di surat Al-Humazah ada bahasan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan atau masuk ke negara astagfirullah, ke neraka apa? Neraka Utama Hutoma. Oke ya, kemarin sampai neraka Hutomah yang mana gambarannya kata Allah Subhanahu wa taala allati tattali'u 'alal afidah, yaitu balasan orang-orang yang mencela baik itu dengan perbuatan, dengan ucapan ya, sesama saudaranya, sesama saudara seiman, sesama saudara muslim, mereka menyakiti tanpa meminta maaf ya, sudah nyakitin tanpa minta maaf lagi, maka ada balasannya kelak di akhirat, yaitu neraka Hutomah. Mereka akan masuk neraka Hutomah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang mana neraka ini atau api ini sangatlah panas ya, sampai membakarnya juga ke dalam bagian hatinya. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa api neraka itu membakar dari bagian dalam dulu baru keluar. Tapi juga sebagian pendapat bahwa ini saking panasnya sampai menembus ke dalam hati. Dan disebutkan dalam, kenapa hati yang disebutkan di sini? Karena biasanya ketika ada orang yang mencela saudaranya, itu tentu akan membuat sakit hatinya gitu ya, bukan organ tubuhnya tetapi hatinya yang sangat sakit ketika dicela oleh orang lain. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah, ada 2 ayat lagi ya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Dalam ayat ke-8 kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi muqsadah artinya tertutup rapat. Jadi di sini bayangan neraka Hutomah itu udah mah panas gitu ya. Kemudian pintunya pun tertutup rapat. Kira-kira akhwati fillah misalkan ya, kalau kita di dapur masak misalkan ya. Kemudian semua jendela ditutup, pintu ditutup tanpa ada celah sama sekali untuk udara, apa yang akan terjadi? Panas. Panas banget ya. Kalau orang Sunda mah bilang apa? Ngelekeb, betul nggak? Ustazah Fitri? Panas banget, saking panasnya. Jadi bayangkan api neraka gitu ya. Innaha alaihim musadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, tidak ada tempat untuk mereka berlari
tidak ada tempat untuk mereka kabur dari neraka tersebut ya. Yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya, itu di dalam neraka hutomah, maka pintunya ditutup rapat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Balad ya. Ada juga ayatnya lafadznya apa? Tadi ingat kan? Sama juga ya lafadznya bahwa neraka itu tertutup rapat. Kemudian ayat terakhirnya fi amadim mumaddadah. Kemudian fi amadim mumaddadah. Tadi udah pintu tertutup rapat ya, pintu neraka tertutup rapat. Juga di dalamnya fi amadim mumaddadah ya. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi gambaran neraka hutama itu pun terdapat tiang-tiang yang sangatlah besar di dalam neraka, kemudian mereka diikat ya di tiang tersebut. Ya, di sini ada perkataan ulama Syabib Ibnu Bishr telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, yakni pintu-pintu yang diberi palang. Kemudian Imam Qatadah mengatakan di dalam qiraat Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya mereka di dalamnya dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Ya, jadi beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa tiang-tiang itu untuk mengikat mereka, kemudian sebagian pendapat mengatakan bahwa tertutupnya pintu-pintu itu pun dengan tiang-tiang yang panjang tersebut. Dan mereka dibelenggu, ya, tahu dibelenggu, dibelenggu itu tangan disimpan atau diletakkan di bagian leher. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jelas ya, akhwati fillah tentang surah Al-Humazah insyaallah. Insya Allah. Oke, kita lanjut di surah Al-Asr insya Allah pada pagi ini. Al-Asr ya. Insya Allah sudah hafal ya dari zaman TK, betul? Zaman PAUD mungkin ya. Ya. Kenapa? Karena sering dibaca ketika habis belajar ya. Wal asri gitu ya. Udah ngolotok ya. Ini jumlahnya ada berapa ayat surat Al-Asr? 3 Tiga, ya. 3 Ustazah. ayat, Masya Allah. Masih masih urutan terfavorit ya, karena 3 ayat Iya. udah sedikit. Tapi favoritnya Iya. apakah karena sedikitnya atau maknanya atau kandungannya nih kira-kira? Sedikit. Sedikitnya ya, jujur sih ya, paling Sedikit. karena sedikitnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau udah belajar tafsirnya tentang Al-Asr, nanti naik level yang asalnya favoritnya itu karena sedikit, nanti levelnya jadi favorit karena kandungan ayatnya insya Allah. Oke, di sini ada Ustazah siapa, ada akhwat siapa yang Ustaz Al-Asr insya Allah udah hafal. Boleh bergilir ya, kemarin Ustazah Fitri, boleh Ustazah Dila? Silakan Ustazah Nurdila. Tafadhali dan yang lain boleh mengikuti bacaannya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من Minasyaitonirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر Wal ashr. والعصر إن الإنسان لفي خسر Innal insana lafil khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sabar.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah Nurdila, barakallahu fiki. Ini sama-sama seperjuangan sama Ustazah Fitri ya, mahasiswi lagi kuliah. Sambil ngajar, sambil apa lagi Ustazah? Ya, insya Allah sudah hafizah juga, sudah 30 juz. Kita doakan semoga mereka istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayatnya ya, amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal alamin. Ya Allah, tadi sudah dibacakan Al-Asr tadi apa namanya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ro tafkhim ya. Wal 'asr ada tebal, kemudian innal insana lafi khusr. Walaupun dia kasrah khusrin tapi karena sebelumnya adalah sukun dan sebelumnya dhammah, maka di sini juga dibaca tebal ya tafkhim. Khusr ya bukan khusr. Kemudian illal ladzina amanu, oke ayat terakhirnya bis sabr wa tawassaw bis sabr. Tebal ya. Karena sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, sabr ya, walaupun kasrah. Tapi beda kalau kita bacanya wasol, kalau kita bacanya disambung ya, misalkan digabungin dari ayat 1 sampai 2 atau sampai 3 wal asri, ri-nya tipis, tarkik ya, karena kenapa kira-kira? Karena kasroh ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu sampai akhir ayat. Ini biasanya dibaca oleh anak-anak ya, Masya Allah kalau pulang sekolah biasanya, atau di sini kalau TPA, MDA ya. Kalau di kota begitu juga Ustazah Fitri, nggak anak-anak sekarang? Kalau udah belajar baca apa? Enggak sih, sudah. Kalau di sini enggak. Kalau dulu masih di sini ya, masih sering baca Al-Asr setiap selesai ngaji ya. Ya kita lihat kenapa dia sering banyak ada suaranya? Dengar Ada, Ustazah? Ada. Tadi ada nggak suaranya? Tidak tidak ada. ada. Ada, subhanallah. Oke, ada lagi ya sekarang alhamdulillah. Nah, ini kenapa Al-Asr ini sering dibaca kalau selesai ngaji dari dulu? Ini ada apa namanya? Ada keunggulannya. Ya, tapi sebelumnya kita masuk ke tajwid dulu sebentar, ke materi tajwid. Kita mengenal namanya mad badal. Sebelumnya udah mengenal mad tabi'i sudah ya. Mad jaiz, mad wajib, dan sekarang namanya mad badal. Apa itu mad badal? Bisa kita lihat di layar. Itu terjadi ketika dua hamzah bertemu dalam satu kata, ya. Dua hamzah bertemu dalam satu kata. Di mana hamzah kedua yang sukun diganti dengan huruf mad, alif, ya atau waw. Sebenarnya hampir sama kayak mad tabi'i. Tapi di sini melihat pada asalnya yaitu adalah hamzah. Sesuai harokat hamzah pertama. Hukum ini dinamakan dengan mad badal karena huruf mad menjadi pengganti atau badal. Jadi badal itu artinya pengganti ya. Dari hamzah yang sukun, dan cara membacanya adalah dengan dipanjangkan dua harokat atau sama dengan satu alif, dua ketukan gitu ya. Di sini contohnya misalkan yang fathah hamzah sukun diganti dengan alif, asalnya akhiratun ya, akhirah ada hamzah kemudian alif, itu namanya mad badal akhirah. Atau juga yang kasroh misalkan hamzah kemudian setelahnya ada iya, ilaf, asalnya ilaf, ini hamzah asalnya ya. Kemudian juga di yang domah, kemudian setelahnya ada wau, asalnya itu adalah hamzah, asalnya tu, kemudian dibaca
utu. Begitu. Jadi melihat dari asal katanya atau asal hurufnya adalah hamzah kemudian diganti kepada alif. Itu namanya badal gitu. Nah, kalau dalam riwayat Hafs sama aja bacanya kayak matobi'i ya kan? Amanu. Berarti di sini kalau kita mundur lagi ya. Di sini amanu asal katanya adalah amanu. Asal katanya apa? Amanu. Kemudian jadi amanu. Hanya dua harokat, dua ketukan aja. Amanu. Tapi kalau kita belajar riwayat lain, riwayat Imam Warosh ya. Sebentar akhwati fillah. Ya, Ahwat masih hadir, Afwan ya. Pagi-pagi anak yang ketiga ini masih apa? Caper ya. Banyak cari perhatian. Subhanallah. Tadi sampai mana, Ahwat? Lafad amanu ya. Ya. Ya betul. Betul. Amanu asalnya amanu. Asalnya amanu, tapi jadi amanu gitu. Jadi namakan dengan mad badal. Tadi utu jadi utu dan sebagainya. Kalau dalam riwayat Hafs tadi hanya dua ketukan aja amanu. Tapi kalau dalam riwayat Warosh, kalau kita belajar Imam Warosh itu bacanya jadi 6 harokat. Khusus untuk mad badal ya jadi panjang. Amanu. Beda ya. Kemudian utu juga utu dan sebagainya. Itu sebagai apa namanya? Tambah wawasan ya bahwa dalam riwayat itu banyak ada Hafs, ada Warosh, ada Syu'bah dan sebagainya. Oke. Kita masuk pada keutamaan surat Al-Asr. Insyaallah ya kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Saking agungnya surah Al-Asr. Masya Allah sampai kata Imam Syafi'i, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil bagi makhluknya kecuali surat ini saja, maka sungguh hal itu sudah mencukupi. Masya Allah ya, saking agung kandungan surat Al-Asr, kata beliau, kalaulah hanya satu surat ini aja cukup untuk siapa? Untuk kita, manusia, untuk menjadikan pedoman. Saking agungnya gitu ya. Tapi Allah juga menurunkan, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat-surat yang lain juga sama-sama agungnya. Ini sebagai bahasa beliau bahwasanya kandungan surat Al-Asr itu sangatlah agung. Kemudian tadi ya bahwa Al-Asr ini sering dibaca oleh kita ya. Disunahkan untuk membaca surat Al-Asr ya. Kalau selesai belajar. Nah, ini kalau di kampung masih ya bacanya surat apa tadi? Al-Asr. Oke, ada dalilnya ternyata. Ya di sini dari Abu Madinah Ad-Darimi ia berkata, "Kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin." Ya sampai akhir ayat, "Tsumma yusallima ahaduhuma 'ala al-akhar." Kata beliau, jika dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu, mereka tidaklah berpisah sampai salah satu di antara keduanya membaca wal asr. Itu surat al-asr sampai lafi khusrin gitu ya. Lalu salah satu dari keduanya mengucapkan salam untuk yang lainnya gitu. Jadi ada anjurannya bahkan dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat pun itu bisa menjadikan sebab kita untuk melakukan hal tersebut juga ya termasuk bagian dari melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Oke kita masuk pada tafsir ayatnya. Akhwati fillah wal asr ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr wow Waw ini dalam bahasa Arab ya dinamakan dengan waw qasam. Yang udah belajar bahasa Arab pasti ngerti ya. Wal asri. Waw qasam itu apa? Waw yang artinya adalah sumpah.
Untuk menegaskan sesuatu itu memakai wa. Jadi bukan artinya dan, tapi waw itu artinya demi, ya. Kemudian huruf setelahnya harus majrur atau kasrah. Jadi jangan heran, kok ini tiba-tiba kasrah gitu ya? Ada ukhti Ratih di sini? Ya. Kenapa kasrah? Jadi bukan karena huruf jar saja, tapi karena ada waw. Namanya waw apa tadi, Ahwat? Waw, waw Qasam itu. sam atau waw sumpah. Jadi artinya apa? Wal asri, demi asar. Oke, nanti kita bahas satu persatunya ya, karena ada berbeda pendapat para ulama arti dari asar ini apa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu, itu pasti menunjukkan apa? Agungnya sesuatu yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita kan, kalau kita pengen meyakinkan sesuatu pasti bilang apa? Anak-anak muda bilang sumpah gitu, seperti itu, betul nggak? Demi ya, atau demi Allah. Tapi kalau kita makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah atau dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Nanti kalau di persidangan suka ada ya, suka ada bersumpah harus dengan nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim dan sebagainya. Itu kita nggak boleh bersumpah dengan hal yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hak ya, hak apa namanya? Haknya Allah ya, boleh bersumpah dengan apapun, salah satunya itu dengan al-asr. Allah bersumpah dengan al-asr, berarti menunjukkan bahwa yang disumpahinnya ini adalah sesuatu yang agung, sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asr. Ada apa di sini? Al-asr, maka di sini para ulama menafsirkan al-asr itu artinya apa? Tafsiran pertama, al-asr adalah demi masa atau demi waktu. Ya, masa sama masa beda ya. Ada masa, kalau masa itu apa? Orang banyak ya, kumpulan masa. Nah, kalau masa ini beda, S-nya cuma satu. Artian yang pertama atau penafsiran para ulama bagian pertama al-asr atau wal asri adalah artinya demi masa atau waktu. Kenapa diagungkan? Kenapa Allah sebutkan dalam ayat ini? Karena yang namanya waktu adalah wadah atau tempat dari amal-amal kita. Betul nggak? Waktu ya. Kita bisa beramal soleh hari ini karena ada apa? Karena ada waktu. Salah satunya ya. Kita bisa amal itu ada yang buruk, ada yang baik ya. Semuanya itu diwadahi oleh yang namanya waktu. Betul, akhwati fillah? Ya, waktu. Ya, Dan waktu itu nggak bisa kembali. Misalkan hari ini atau kemarin, bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Hari Sabtu tidak. tanggal berapa kemarin? 22 Dua. 22 nggak bisa balik lagi. Ya, kita dan itu adalah tempat atau modal yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Itu adalah waktu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, al-asar itu apa? Allah SWT bersumpah dengan apa? Itu demi waktu sore. Kan asar waktu sore ya. Al-asar artinya adalah waktu sore. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ya ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira. Ayat 41-nya ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dzikra katsira ya. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini secara umum kita harus banyak apa, Ahwat? Banyak berzikir. Jadi jangan ada istilah kita ngelamun, kita ngomongin orang gitu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Dengan zikir apapun, kita punya PR harian ya. Ada istighfar 100 kali, ada tasbih juga, ada subhanallah wa bihamdihi juga. Ada juga lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai apa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun PR kita kalau bisa 100 kali juga ya, dalam hadis yang sahih kita baca 100 kali. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir di waktu apapun ya. Di setiap detik kita. Kemudian Allah tegaskan di ayat selanjutnya ayat 42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukrotan pada waktu pagi dan waktu petang, yaitu waktu sore.
Masya Allah ya. Di sini ada penegasan, ada kekhususan ya yang Allah sebutkan, yaitu di waktu sore. Sehingga kita disunahkan untuk apa, Ahwat? Ada bacaan untuk zikir pagi, ada juga bacaan untuk zikir Sore. sore. Berarti agung waktu dua itu ya. Misalkan gini ya, Bunda Trias misalkan. Saya undang, misalkan ya, saya undang akhwat ummahat sekalian ke Cianjur ya. Terkhusus Umi Trias. Coba, misal. Berarti apa nih? Ada yang dikhususkan gitu kan? Khususkan. Ya. Nah, begitu pun dalam ayat ini kita lihat ya. Ayat pertama ayat 41 Allah sebutkan zikir di setiap waktu kita yang banyak, sebanyak-banyaknya, terutama gitu di waktu pagi dan waktu petang. Begitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asr, penafsiran yang kedua adalah demi waktu sore gitu. Kemudian tafsiran yang ketiga kata para ulama, apa arti al-asr? Yaitu demi sholat asar. Karena kita kalau sholat sore dinamakan sholat asar ya. Ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Masya Allah ya, di sini kata Allah hafidhu, peliharalah, jagalah oleh kalian alas sholawat, pada sholat-sholat yang lima ya. Sholat subuh, apalagi Ahwat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ada berapa? Ada 5. 5. Tapi Allah khususkan lagi. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Apa sholat wusta? Adalah sholat asar. Ya kan? Berarti setelah Allah menyebutkan 5 itu, Allah khususkan lagi 1. Maka sebagian pendapat para ulama mengatakan al-asar ini adalah demi sholat asar. Yaitu laksanakan sholat, kemudian waqumu lillahi qanitin, dan laksanakan setelah sholat dengan khusyuk ya, dengan khusyuk. Begitu akhwati fillah. Karena biasanya, mohon maaf ya akhwati fillah, biasanya waktu sore itu waktu yang paling banyak kita menunda. Misalkan yang pulang kerja waktunya istirahat dulu, capek kan biasanya ya kalau pulang kerja. Atau ada juga pulangnya jam 2:30 misalkan, nyampe rumah 2:30 mau tidur dulu misalkan ya. Padahal mendekati waktu asar. Kira-kira kalau jam 3 asar, jam 3 itu udah waktu asar, setengah jam cukup nggak kita tidur? Nggak Enggak. cukup, malah Tidak. pusing. Jadi nunda dulu nanti aja deh sampai jam 4, nunda lah sampai jam 5, nanti nunda sampai menjelang maghrib. Naudzubillah, ini kebanyakan orang-orang. Sore itu enaknya jalan-jalan, ya kan? Enaknya nongkrong, ya, karena cuacanya. Dan ini banyak sekali orang-orang yang lalai terhadap sholat asar. Begitu. Sehingga dalam hadis disebutkan orang-orang munafik itu disebutkan ketika menjelang seperti burung yang mematuk makanannya, saking buru-burunya sholat dan di waktu asar ini. Naudzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya sholat asar ini dalam surah Al-Baqarah, sehingga sebagian pendapat ulama mengatakan wal asri ini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat asar, demi sholat asar. Jadi ada 3 pendapat tentang al-asr. Ada yang mengatakan demi waktu, ada yang mengatakan demi apa lagi? Demi apa, Hot? Waktu sore. Demi waktu sore, dan Sore juga dan demi demi sholat sholat asar. asar. Gitu. Jadi 3 pendapat. Nggak ada demi kamu, nggak ada. Ya, itu nggak boleh musyrik ya. Kalau kita makhluknya harus demi apa? Demi Allah, atau demi asma-asmanya Allah, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bebas. Nanti dalam ayat lain ada wasyams, ada wadduha, ada wal fajr, dan yang lainnya itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kita makhluknya. Lanjut lagi akhwati fillah, kita masuk ayat kedua. Kalau Allah sudah bersumpah tadi dengan al-asr, maka setelahnya, ayat setelahnya pun mengandung sesuatu yang sangat dahsyat, yang harus menjadi perhatian kita semua. Apa itu? Kata Allah, innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di sini dalam kaidah bahasa Arab ada kata inna. Inna ini adalah untuk menegaskan atau taukid. Sesungguhnya. Tidak hanya satu. Allah tambahkan lagi lam. Lam ini pun litaukid, untuk menegaskan juga. Sesungguhnya manusia lafi, pasti
fi khusrin, kalau kaidah fi itu apa? Yang meliputi ya di dalam. Seseorang manusia itu pasti berada dalam kerugian. Khusr itu artinya rugi. Kaget nggak kita? Kita manusia bukan? Manusia. Manusia kaget nggak dibilang gitu? Kata Allah sesungguhnya manusia itu benar-benar pasti dalam kerugian. Kaget ya. Maka pendapat para ulama mengatakan insan di sini siapa? Kata sebagian ulama, insan di sini adalah orang-orang kafir. Tapi sebagian pendapat yang lain dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bukan hanya orang kafir saja, tapi mencakup mukmin, muslim juga mencakup pada bagian ini. Ada yang rugi. Kalau orang kafir, mereka pasti rugi banget, rugi total. Karena kalau ada yang jualan ya kan, Ahwat, Umahat, ada yang ruginya total, ada yang ruginya enggak ya. Ada misalkan pendapatannya kurang dari ada modal tapi dikit misalkan bisa atau ada juga yang modalnya habis ya keuntungan juga nggak ada itu kan seperti itu kan orang rugi kan nggak ada yang total semua ada yang ruginya sekian persen gitu ada yang ruginya 50 ada yang ruginya 100% ada juga nah ini gambaran orang kafir tuh rugi tapi ruginya 100%. Maka kata para ulama yang rugi di sini bukan hanya orang kafir tapi juga orang mukmin wal a'yadu billah. Ya, tadi pendapat pertama yaitu mengatakan orang kafir pasti rugi orang kafir mah ya. Manusia yang rugi di sini adalah orang kafir. Kemudian pendapat kedua yaitu seluruh manusia baik yang kafir ataupun mukmin. Nah, gini ruginya seperti apa kalau di mana di akhirat ya? Karena kalau misalkan kita lagi usaha nih. Ini di sini ada pebisnis. Kalau kita lagi usaha, modalnya apa, Ahwat? Modalnya apa nih kalau kita lagi usaha jualan misalkan? Berupa Uang. uang ya, bisa berupa uang, bisa berupa tempat dan sebagainya. Modalnya pasti uang atau yang berupa materi. Tapi kalau tentang amal soleh, modal yang Allah berikan itu apa? Kira-kira? Yang tadi di tafsir pertama, wak, waktu. Tuh. Ya, kita dikasih modal sama Allah. Apa itu modalnya? Waktu yang Allah berikan saat ini adalah modal kita untuk bisa mendapatkan surga, gitu ya. Di sini ada ayat yang harus menjadi bahan tadabur kita ya, tafakur kita. Itu di surah Az-Zumar kalau nggak salah. Ini gambaran orang-orang yang rugi dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa surat Fatir ya, surat Fatir ayat 37. Gambaran orang-orang di dalam neraka dan bukan orang kafir aja di sini ternyata ya. Wahum yastarikhuna fiha kata Allah wahum yastarikhuna fiha mereka berteriak mereka menjerit di dalam neraka fiha hanya kembali ke neraka ya mereka menjerit orang-orang yang masuk neraka menjerit kebayang nggak panasnya neraka nggak kebayang ya mereka menjerit mereka berteriak kemudian mereka mengatakan apa Rabbana akhrijna ya Allah keluarkan kami ya Allah ya na'mal salihan fiha kita akan beramal salih ghairal ladzi kunna na'mal apa dengan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah ya setiap waktu sholat kita berlindung agar tidak masuk pada bagian-bagian orang yang rugi ini mereka mengatakan apa ya Allah aku pengen balik lagi ke dunia ya Allah aku ingin beramal saleh kalau aku dulu telat sholatnya aku pengen sholatnya lebih awal waktu kalau aku dulu tidak bersodakoh, aku pengen balik lagi. Ya Allah ke dunia pengen bersodakoh. Aku pengen berbuat baik. Pokoknya akhirnya nakmal solihan. Amal soleh apapun akan aku kerjakan. Jadi bahasanya gini, kalau aku dikasih waktu seminggu aja ya Allah, aku akan mengamalkan, aku akan beramal soleh sebanyak banyaknya ghairal ladzi kunna na'mal tidak seperti yang aku dahulu lakukan. Mungkin dahulunya dia tidak beramal soleh, mungkin dia dulu tidak melaksanakan sholat atau sholatnya telat atau sholatnya bolong-bolong gitu ya atau dia tidak memperhatikan saudara-saudaranya dan sebagainya. Dan ini adalah bayangan orang-orang yang mereka apa namanya menyesal gitu ya akhrijna ya Allah pengen keluar tapi bisa keluar nggak bisa ya udah nggak bisa keluar akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal mereka menyesal pengen ya Allah 1 jam aja sampai seperti itu ya sejam aja atau hanya 1 hari aja ya Allah berikan aku kesempatan untuk kembali kemana Ahwat
pengen balik ke Ke dunia. dunia. Gak apa-apa cuman sehari ya Allah, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkar wa ja'akumun nadhir." Kata Allah, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir?" Kata Allah, "Bukankah aku telah memberikan umurmu yang panjang?" Karena kata Rasulullah SAW, umru ummati min sittin hatta sab'in. Kira-kira umur umat itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang Allah lebihkan 80 tahun, ada yang 90, ada yang 100 gitu ya. Dan ini Allah sudah panjangkan, itu bukan umur yang sebentar, betul nggak? Itu lama gitu. Apakah kamu tidak merasakan gitu? Apakah kamu tidak bersyukur dengan umurmu yang sudah panjang? Misalkan seorang yang sudah bungkuk tetapi dia masih tidak mau melaksanakan sholat, misalkan sudah ada uban di rambutnya, tetap dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkar wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan. Gitu ya. Ini jawaban Allah dan ini sangat mengerikan ya. Kita berlindung kepada Allah atas apa yang digambarkan dalam surah Fatir ini. Kemudian kata Allah, "Fadzuqu fama lidzalimina min nasir." Ya, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jangan berharap ada yang nolong kalau kita selama di dunia tidak pernah melakukan kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang berusaha baik ya, seperti itu. Jadi di sini pun gambaran apa? Ada orang-orang mukmin yang mana mereka rugi. Ruginya apa? Kalau orang kafir kan mereka kekal di dalam neraka. Tapi orang mukmin apa? Mereka transit dulu di neraka. Gitu ya. Ada apa? Transit dulu di neraka. Ada juga yang masuk surga tapi dibakar dulu, naudzubillah gitu. Dan ini termasuk gambaran orang yang rugi ya, naudzubillah. Kemudian di sini juga ada ayat ya tentang orang-orang kafir. Kenapa mereka rugi total? Ya padahal misalkan kita suka lihat ada orang yang ada yang non muslim bagi-bagi, pernah nggak atau punya kenalan orang Nasrani atau Yahudi mah jarang ya. Orang-orang non muslim mereka bagi-bagi dan kaya raya, pernah lihat atau di konten gitu pernah? Ya Pernah Ustaz ya. saya. Nah, bagaimana dong kebaikan mereka? Sia-sia ya. Amalan mereka yang mereka lakukan sia-sia. Kenapa? Karena tidak adanya iman kepada Allah, tidak ada iman yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah apa nih? Surat Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini khasir itu balik lagi ada kata ini lagi ya, rugi. Siapa yang mencari wa may yabtaghi ghairal Islam, mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya ya, dan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang non muslim ya, mereka tidak menjadikan Islam sebagai agamanya ya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Nasrani mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, orang Yahudi menganggap Uzair adalah Tuhan, atau orang-orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Amal baiknya pun tidak akan diterima oleh Allah. Terus bagaimana sodakoh mereka? Ya, sering banget kita lihat pertanyaan ini atau sering dengar ya pertanyaan ini, kok dia orang Nasrani tapi hartanya banyak ya. Kemudian juga dia ahli sodakoh ya. Seperti itu. Maka dalam ayat lain dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Ya. Orang non muslim dan kan gak beriman ya, dia sodakoh, kata Allah wa qadimna ila ma amilu, kami bayar langsung apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi kayak bahasanya apa ya, orang-orang pernah dengar seorang non muslim ya, agamanya dari Cina atau apa, Buddha ya, dia itu berbuat baik kepada ibunya, katanya hoki-hoki. Hoki-hoki itu apa? Kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia suka apa, Ahwat? Suka banyak Itu untuk hartanya. Hartanya banyak banget.
makin berlipat ganda hartanya. Begitupun orang-orang yang non muslim lainnya, ketika dia banyak bersodako ya, memberikan kebaikan, itu makin banyak lagi hartanya. Kenapa? Karena kata Allah, kami bayarkan apa yang mereka kebaikan mereka di dunia. Ya udah, kata Allah, ih aku bayar sekarang di dunia kebaikan kalian, ya. Faja'alnahu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura, tetapi kami jadikan amal baik mereka itu seperti debu yang habis gitu ketika di alam akhirat. Mereka di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak adanya iman Iman. yang sesungguhnya begitu. Jadi kalau lihat orang non muslim kenapa kaya-kaya, bisa jadi memang mereka pernah berbuat baik, kemudian langsung Allah balas di dunia juga, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun sesuai dengan janji Allah. Faja'alnahu haba'am mansura, menjadikan amal mereka itu udah nggak ada sama sekali karena tidak adanya iman. Karena agama yang paling benar ya yang Allah akui hanya agama Islam, itu tidak adanya kesyirikan. Kemudian ayat yang lain ini juga tentang gambaran orang-orang kafir ya. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Ini gambaran nanti di alam akhirat. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru law anna lahum, kalaulah mereka memiliki apa yang ada di bumi, ma fil ardi, semua kekayaan yang ada di bumi, jami'an. Tapi jarang ada orang kaya raya banget ya. Ada nggak misalkan satu orang yang memiliki kekayaan sealam dunia? Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak Ya, ada. paling se Indonesia juga nggak ada gitu ya. Satu negara aja nggak ada. Ini bayangannya, kalaulah seorang kafir, orang-orang kafir memiliki kekayaan sealam dunia seluruhnya. Wa mislahu, mislahu itu maksudnya apa? Ada satu dunia lagi, ya satu dunia lagi sama. Apa yang akan mereka lakukan? Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Mereka akan menjadikan kekayaan mereka itu yang ada di bumi itu yang ada tadi disebutkan untuk menebus mereka, untuk menjadi tebusan min adabi yaumil qiyamah agar mereka tidak mendapatkan siksa di hari kiamat. Ya. Tapi kata Allah, ma tuqbila minhum, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, dan tetap untuk orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan azab yang alim, yang pedih. Wal billah. Emang kamu gitu ya, emang kamu berurusan sama siapa gitu ya. Kalau di dunia saat ini ya, pembesar-pembesar atau mohon maaf petinggi-petinggi kalau dikasih uang apa yang terjadi? Kalau dikasih kekayaan, yang di penjara aja bisa keluar dari penjara, betul nggak? Ya. Tapi kalau di hari kiamat kamu berhadapan dengan siapa gitu ya? Allah Maha Adil. Allah tidak suka atau tidak butuh dengan kekayaan itu. Allah sudah Maha Kaya. Ya, berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia orang disuap itu dengan harta mudah. Tapi Allah Maha Adil, Allah tidak akan menerima kekayaan mereka walaupun kekayaan mereka sebanyak apapun yang ada di dalam dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha agung, maha kaya. Allah tidak butuh dengan itu semua. Ketika mereka dihadapkan dengan siksaan, itulah yang mereka lakukan. Ya Allah, nggak apa-apa nih aku tebus siksaan aku dengan kekayaanku, tidak akan bermanfaat ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu di mana hari tidak bermanfaat harta mereka, anak mereka ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih dari yang namanya kesyirikan, kekufuran. Begitu ahwati fillah. Ya. Ini baru ayat 2. Ya, ayat 2. Keadaan orang mukmin, oke ahwat. Tadi kan orang kafir sudah rugi total ya. Orang mukmin gimana ruginya? Mungkin bisa jadi tadi apa? Dia transit dulu di mana? Transit dulu di neraka ya, dibakar dulu. Nauzubillah min dzalik. Atau ada juga yang masuk surga tanpa masuk neraka, tetapi surganya paling apa? Paling bawah. Bawah. Paling bawah. Orang lain di paling atas, dia di bawah. Itu juga rugi ya.
Kemudian di sini dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah, wa man khaffat, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya. Kata khasira ada lagi di sini ya. Orang yang timbangan amal baiknya sedikit itu pun akan merasa rugi gitu ya, karena mereka akan berada di tingkatan surga paling rendah kalaupun mereka tidak dibakar dulu. Jadi ketika di dunianya misalkan dia menyia-nyiakan modal dari Allah, menyia-nyiakan waktu dari Allah ya, sehingga ya udah deh, kalau sholat misalkan Ahwat ya, sholat wajib doang gitu tanpa ada rawatibnya. Cuman wajib aja gitu ya. Tanpa ada ba'diyah, qobliyah, tanpa ada qobliyah subuh, tanpa ada tahajud, amalannya gitu aja. Nah, ketika di alam akhirat apa yang terjadi? Dia bisa jadi dengan ruginya itu berada di surga paling bawah, paling rendah. Atau saumnya juga cukup saum Ramadan aja, nggak ada saum sunnah ya. Atau sodakoh juga, sodakoh semaunya aja gitu ya. Ini pun mereka akan dalam keadaan kerugian. Karena dalam Al-A'raf ya, boleh dilihat ya halaman kedua kalau nggak salah. Itu gambaran ahli surga itu mereka bisa melihat yang paling atas bisa berkunjung ke bagian mana? Bawah ya, bisa melihat teman-temannya, bahkan pengen tahu kabar-kabar teman-temannya, mana teman saya kok nggak ada gitu ya. Mana teman-teman saya ternyata di dalam neraka, mereka bisa lihat. Mereka bisa melihat. Dan mereka pun orang-orang yang di neraka gimana ketika ketemu sama ahli surga? Mereka minta tolong, beri aku minum sedikit aja. Dan itu tidak terjadi gitu ya. Kenapa? Karena sudah sudah terjadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu ahwati fillah. Ini keadaan orang mukmin. Kemudian perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Sayyidina Ali, dunia itu akan pergi menjauh ya, seperti hari kemarin udah pergi gitu kan. Sedangkan akhirat akan mendekat. Jadi kalau ada umurnya nambah 1 tahun bukan panjang umur, tapi apa? Udah mendekati akhirat gitu ya, sudah mendekati alam akhirat. Kemudian dunia dan akhirat tersebut memiliki anak, jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Kemudian kata beliau, hari ini atau dunia adalah hari untuk beramal dan bukan hari perhitungan. Karena kalau kita beramal, misalkan kita sholat, langsung dihisab nggak? Enggak ya. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukanlah hari untuk beramal. Jadi kebalikannya ya. Hari ini kita beramal soleh tanpa ada hisabnya. Ya, kalau kita berdosa nggak langsung disiksa sama Allah, mungkin ditegur aja. Atau kita beramal soleh nggak langsung kelihatan pahalanya karena pahala akhirat itu luar biasa ya. Pahala surga itu luar biasa, belum diperlihatkan. Sedangkan kelak di alam akhirat, apa yang terjadi? Adalah hari hisab, hari perhitungan dan tidak ada waktu untuk beramal. Sampai tadi aku pengen beramal soleh lagi nggak bisa. Kamu di neraka berusaha untuk sholat aja nggak bisa, nggak akan akan percuma gitu. Tidak akan ada kebaikan begitu. Penyesalan tidak akan ada kebaikan. Maka saat inilah saat kita untuk menabung pahala, menabung apa lagi? Amal ya, agar kelak di akhirat kita menikmati apa yang telah kita kerjakan di hari ini. Oke, ahwati fillah dikit lagi ya. Apakah semua orang rugi? Tadi kan kita kaget ya. Wah, orang beriman rugi juga ya. Tapi kata Allah agak aman nih. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali ada 4. Yang pertama amanu, yang beriman. Keduanya wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Nanti yang selanjutnya wa tawasau bil haqqi, yang saling berwasiat, saling bernasihat kepada kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat atau saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ada 4. 4 apa tadi? 4 pengecualian ketika kita ingin tergolong orang-orang yang beruntung atau kita terhindar dari kerugian.
Oke, di sini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang yang beriman hatinya, karena iman artinya meyakini dengan hati ya, beriman dengan hati, kemudian juga mengamalkan dengan anggota tubuhnya dan mengerjakan amal-amal solih. Sekarang iman ya, jadi tadi itu orang kafir kalau banyak amal tanpa iman diterima nggak tadi? Nggak diterima Tidak. kan ya, tidak diterima. Maka syarat pertama agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, berarti lawan dari rugi, harus ada iman. Tapi imannya bukan hanya sebatas yakin ya, imannya harus disertai dengan ilmu ya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal iman, apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ada 6 ya, dan ini adalah pokok-pokok iman ya, harus kita yakini ya. Bukan hanya yakin aja oh ada Allah, bukan seperti itu, tetapi juga harus ada ilmunya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita meyakini adanya Allah sampai kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian belajar tentang Asmaul Husna ya, boleh ya, tentang tauhid kepada Allah yang sebenarnya seperti apa, ibadah kepada Allah seperti apa. Itu membutuhkan ilmu. Jadi bukan hanya keyakinan aja, tapi harus ada ilmu. Kemudian juga kita yakin ya dengan adanya malaikat. Jadi kalau kita beramal soleh, ada malaikat yang mencatat, ada juga apa malaikat, kita yakin ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga dan sebagainya. Kita pun iman kepada kitab Allah. Nah, saat ini insya Allah ya, tanda-tanda iman kita kepada kitab yaitu dengan apa? Dengan sering membacanya, mentadaburinya, mengajarkannya atau mengajak dan sebagainya gitu ya. Harus dengan ilmunya. Kita belajar, kita beriman dengan Al-Qur'an harus dengan ilmu apa? Ilmu Al-Qur'an juga gitu ya, bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar, tadaburnya seperti apa, mengajarkan seperti apa. Kemudian iman kepada para rasul, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana berimannya? Pakai ilmu ya. Ilmu bagaimana mengikuti tata cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga iman kepada hari akhir, itu pun butuh ilmu. Iya, kemudian beriman kepada takdir ya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, itu pun membutuhkan apa ahwat? Ilmu. Iman. Gitu, Masya Allah. Jadi 6 iman ini dibutuhkan semuanya ilmu. Tidak hanya sebatas saya yakin, enggak. Karena kalau hanya yakin bahaya ya. Karena disebutkan dalam surah Al-Fatihah ada orang yang memiliki apa? Iman ya. Mereka tahu tapi tanpa mengamalkan, seperti orang-orang Yahudi ya. Mereka tahu tentang kebenaran tapi tanpa mau ber apa namanya? Beramal ya. Oke, tidak cukup beriman, tapi juga wa amilus solihat. Tadi iman harus disertai ilmu, dan yang selanjutnya wa amilus solihat, harus beramal solih. Itu amal sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita sholat, misalkan sholat duhur 5 rakaat, boleh nggak? Nggak Tidak boleh boleh. ya. Atau misalkan subuhnya jadi 3 rakaat, nggak boleh ya. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam bersodakoh, dalam mengeluarkan sodakoh, kita nggak boleh seluruhnya dikeluarkan, nggak boleh. Karena dalam fikih pun harus meninggalkan sekitar 1/3 untuk keluarganya. Ya, Seperti jangan kayak sampai jangan sampai saking dermawannya dia mengeluarkan seluruh hartanya dikasih ke baitul mal misalkan ya, nggak boleh. Sedangkan keluarganya dalam keadaan kelaparan, itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak cukup itu, juga ketika beramal soleh dibutuhkan yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beramal karena ria, misalkan kalau kita beramal karena pengen didengar orang, pengen disebut baik, misal naudzubillah, maka itu tidak dinamakan dengan ikhlas, bahkan amal soleh yang dia lakukan akan Ria. sia-sia. Naudzubillah. Jadi harus ada iman dan ada juga beramal soleh. Tidak cukup iman tapi harus juga beramal soleh. Atau beramal soleh aja tanpa ada iman, itu juga percuma. Seperti apa yang dilakukan oleh
oleh orang-orang non-muslim misalkan ya. Mereka beramal solih tapi tanpa adanya iman, tapi tanpa adanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya sia-sia. Ya kalau maaf ya kalau orang Sunda sia-sia tuh kasar ya. Apa karena artinya kamu. Kalau di Betawi kan kamu tuh apa? Lu ya, lu. Kalau di Sunda kamu tapi kasar sia-sia. Maaf. Oke, lanjut lagi. Tadi baru berapa, Wat? Syarat pertama ada iman, yang kedua apa? Beramal, beramal Amal soleh soleh. ya. Oke, yang ketiga, watawasau bil haqqi. Itu dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Jadi tawasau itu saling menasihati. Ya, jadi jangan sampai kita nasihatin orang tapi kita nggak mau dapat nasihat. Ya, tidak seperti itu. Kita menasihati orang lain tapi kita juga harus mau menerima nasihat. Maka dinamakan watawasau, saling menasihati. Yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Jadi kita mengajak orang lain, siapa dulu? Jangan yang jauh-jauh dulu. Jangan yang mana orang jauh, jangan. Tapi siapa dulu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Wahai orang-orang beriman, ku jagalah kalian anfusakum diri-diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naron dari neraka, dari api. Ya waquduhan nas wal hijarah yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia wal hijaratu dan batu ya alaiha malaikatun ghiladun syidad di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang mana kasar ya di sini disebutkan dalam ayat lain atau dalam hadis ya malaikat penjaga neraka itu dia dalam keadaan yang sangat marah besar melotot ya bahasa kita ya, matanya merah ya ketika ada ahli neraka yang masuk ke dalam neraka atau penjaga neraka malaikat penjaga neraka itu mengerikan ya qiladun syidan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yang mana para malaikat ini mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam ayat ini apa berarti? Siapa yang paling pertama mendapatkan nasihat dari kita? Itu adalah keluarga kita. Jangan sampai akhwati fillah misalkan kita rajin ngaji, kita rajin sholat, rajin puasa, ya. Kita menutup aurat, tetapi anak kita atau siapa yang ada di rumah kita, siapapun itu, ternyata dia meninggalkan sholat. Alhamdulillah, itu tidak boleh gitu ya. Jangan sampai kita menasehati, kita dakwah di luar, tetapi kita lupa mendakwahi atau mengajak orang-orang yang di dalam rumah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan soleh sendirian bahasanya ya. Maka di sini mengajak kepada kita agar terlepas dari yang namanya egois. Jangan soleh sendirian. Surga Allah itu sangat luas. Kalau kita sendirian di surga, mau nggak? Sepi ya. Misalkan Ahwat kalau di Indonesia tempat yang paling indah di mana? Paling indah. Kalau di Bandung ada Ciwidey, ya. Di Bandung Ciwidey betul ya? Atau di mana di Jogja dan sebagainya. Ada tempat indah tapi sendirian. Gimana? Mau nggak? Diem aja sendiri. Gak mau kan ya? Ustazah Fitri mau nggak di tempat indah tapi sendiri? Keeng ya pasti nggak ada orang suaranya juga ada suara-suara cuma sendirian pasti nggak mau gitu maka di sini mengajarkan kita agar mau mengajak terutama keluarga kita untuk selalu berbuat baik ya beramal solih melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya begitu setelah keluarga barulah tetangga ya ajakin tetangga kita jangan soleh sendirian tetapi juga dengan dakwah atau dengan mengajak yang baik jangan sampai menyinggung ya jangan sampai menyakiti gitu ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajak dengan kebaikan tapi tidak dengan kekerasan ya seperti itu kemudian watawasau bis sabr bukan hanya menasihati atau mengajak pada kebaikan, tetapi juga di ayat yang terakhir, lafaz yang terakhir, syarat keempat, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Ya, apa itu sabar? Di sini dijelaskan sabar adalah al-habsu. Al-habsu artinya menahan diri. Sedangkan secara syarah, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Jadi kalau kita sabar kan biasanya sabar biar nggak sedih ya. Tetapi para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru fit ta'ah,
Itu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita lagi taat, kalau misalkan keluarga kita lagi dalam ketaatan, kita kasih nasihat yang sabar gitu ya. Karena dalam ketaatan pun butuh apa? Butuh sabar ya, butuh sabar. Sekarang ahwati fillah ummahat yang hadir di sini, kalau nggak pakai kesabaran, kira-kira gimana? Tidak Lagi mengikuti. ngaji, ah mending keluar aja dari Zoom, ah mending jalan-jalan gitu kan. Padahal kita kalau yakin dengan kita lagi taat, kita lagi mentadaburi ayat, pasti sabar deh. Walaupun mending pergi aja lah ya, mending keluar aja lah, mending yang lain, mending tidur misalkan ya. Maka sabar itu juga dalam as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ini pun harus saling menasehati ya. Sabar ya kamu ketika sholat, sabar kamu ketika berdakwah, sabarlah kamu ketika membaca Al-Quran, sabarlah kamu ketika bersedekah. Karena bisa jadi ketika kita bersedekah ada orang yang nggak suka ya. Sabarlah kamu ketika berdakwah, ketika kamu mengajar, misalkan ya, karena kalau ngajar orang bisa, apalagi ngajarnya susah yang diajarnya harus sabar gitu ya. Kemudian bagian kedua sabar apa lagi? Sabar dari anil maksiyah. Sabar dari menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kita sabar, kita menahan diri agar tidak gibah. Biasanya ibu-ibu katanya ya. Ibu-ibu suka gibah? Katanya suka gibah ya, enggak kok, saya mah nggak suka gibah, nggak kayak si ibu itu misalkan. Itu juga gibah bu ya. Nah, anil mas ya, kita sabar nggak ngomongin orang, kita sabar menutup aurat kita misalnya, kita sabar agar apa lagi ya, tidak meninggalkan sholat ya, pokoknya menjauhi apa yang diharamkan itu pun adalah sabar ya. Kemudian yang ketiga, as-sabru fit takdir ya, sabar dari dengan takdir Allah yang dirasa pahit, baik itu dengan cobaan dari Allah dengan hartanya, misalkan kok harta saya sempit misalkan ya, atau apalagi ada rasa sakit dalam tubuhnya, atau keluarganya diberikan lagi sakit, atau ada yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya, itu kan pedih ya, itu pahit, dan ini kita harus saling berwasiat atau menasihati dalam kesabaran. Oke, dalam kisah Umar bin Khattab ya. Kenal ya Umar bin Khattab? Sahabat Umar bin Khattab kenal? Bagaimana perawakannya, bagaimana karakternya? Bagaimana karakternya Ahwat, Ummahat? Umar bin Khattab Keras, Ustazah. keras. Kemudian apa lagi? Tegas Tegas. ya. Oh, oh. Bahkan setan aja takut katanya. Kalau ada Umar bin Khattab akan lewat pada satu jalan, setan ini akan lewat dari jalan yang lain. Saking saking kesel, nggak suka sama Umar bin Khattab gitu ya. Nah, Umar bin Khattab dengan ketangguhannya, dengan ketegasannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan wafat, ya, ketika Rasulullah dikabarkan wafat, para sahabat sudah berkumpul di rumah Rasulullah ya, ketika menjelang wafatnya, dan Umar bin Khattab saat itu nggak ada. Kemudian barulah ketika Rasulullah sudah wafat, eh, tersebar kabar tentang wafatnya Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Diketuklah pintunya. Assalamualaikum gitu ya. Wahai Umar, dikabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, telah meninggal. Apa yang terjadi? Reaksi dari Umar bin Khattab, dia langsung membawa pedang. Siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah meninggal? Siapa sini akan aku pedang gitu. Saking dia tidak menerima gitu pada seorang sahabat gitu ya. Tapi dia nggak mau kehilangan siapa? Tidak mau kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking marahnya Umar bin Khattab, dia membawa pedang. Kemudian saat itu langsunglah dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sabarlah wahai Umar, sabar gitu ya. Karena semua pun intinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan seorang rasul pun akan meninggal ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, engkau wahai rasul akan meninggal, dan semua dan mereka pun akan meninggal. Dan ini seorang Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat ya yang mulia. Beliau pun butuh apa? Butuh nasihat untuk apa? Untuk sabar gitu. Sabar wahai Umar, sabar ya. Beliau mendapatkan nasihat dari sahabat-sahabat yang lain agar sabar dengan takdir Allah saat kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Gitu. Maka di sini ahwati fillah, sosok seorang, jadi kita jangan merasa kuat ya. Saya sabar kok. Saya kuat kok. Kita rapuh ahwati fillah. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita butuh orang yang menasihati kita. Jangan merasa hebat sehingga kita merasa kita paling benar, enggak seperti itu. Dalam ayat ini watawasau bil haq. Kita butuh dinasehati dengan kebaikan. Kita juga butuh dinasehati dengan apa? Kesabaran. Begitupun para sahabat yang lain pun mereka butuh orang yang menasehati mereka. Begitu ahwati fillah ya tentang surah Al-Asr. Gimana setelah kita membaca ini, masih jadi favorit tidak surat Al-Asr? Insya Allah ya jadi favorit, tapi levelnya bukan karena pendeknya, tapi insya Allah karena keagungan surah Tujuannya. kandungannya gitu ya, tentang waktu, bahwa saat ini kita diberikan waktu oleh Allah 1 hari bahkan 1 jam itu sangat berharga. Satu sholat yang kita tinggalkan itu adalah impian miliaran manusia di dalam kubur. Ya, mereka pengen balik lagi ke dunia, ya Allah nggak apa-apa, satu amal aja aku beramal. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang-orang yang terhindar dari kerugian, bahkan kita pengen jadi apa? Pengen menjadi orang-orang yang beruntung, ya, seperti itu. Semoga perkumpulan kita pagi ini menjadi apa ya? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya akhwati fillah, karena kita yakin Amin. akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin adanya hisab, kita yakin adanya hari akhirat, kita yakin akan adanya kematian, maka saling menasehati. Jadi bukan hanya saya saja yang bicara di sini, akhwati fillah, ummahati fillah, boleh nasehati saya juga ya, nasehati saya juga. Ya saling menasehati dalam kebaikan. Barakallahu fikunna akhwati fillah. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan zikir pagi dan petang ya. Jadi salah satu amalan harian yang selalu harus kita perhatikan adalah zikir. Zikir pagi dan petang. Baik itu yang mau pakai Hasan Albana silahkan. Ada juga yang dari Syekh siapa? Said bin Ali Al-Qahtani silahkan. Yang penting memperbanyak zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dicukupkan akhwati fillah, udah lewat waktunya ya. Barakallahu fikunna, insyaallah bertemu di pekan selanjutnya di surat apa berarti? Udah Al-Asr. Surat apa? Al-Bayyinah bukan? Bukan. Kata kasur maksudnya. Takatsur ya. Insyaallah ya. Barakallahu fikunna, nataki usbu al-qadim insyaallah. Wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.